subscribe, lonceng, dan gak ketinggalan video. Kalimat-kalimat baik maupun buruk ya itu sebenarnya adalah doa. Makanya kita harus hati-hati, apalagi diucapkan oleh seorang pejabat. Bagaimanapun emosinya, kita harus bisa mengendalikan dan mengontrol emosi kita. Saya kira itu, teman, itu mudah-mudahan itu hanya dari Bu Iti, mudah-mudahan itu memang ungkapan saja, tidak betul-betul. Namun saya menyarankan sebagai seorang praktisi, konsultan spiritual ya, atau sebagai metafisis, saya menyarankan kepada Ibu Uti, bagaimanapun tidak sukanya atau bencinya kepada Pak Muldoko karena sudah mengancam seperti itu, sebaiknya meminta maaf kepada Pak Muldoko supaya tidak ada nanti terkena sawab ya, Pak Muldoko maupun Bu Iti tidak terkena sengkolo akibat dari sesuatu yang tidak bagus atau yang negatif. Itu yang pertama yang saya menyikapi tentang salah satu bupati di Provinsi Banten. Yang kedua, ini sekaligus saya jawab karena sama-samanya dari konten YouTube. Ya, saya sendiri merasa prihatin sebenarnya karena apa? Saya lihat sebenarnya berawal dari niatnya baik untuk memberantas dukun santet, namun kemudian diikuti oleh yang lain-lain, yang youtuber sehingga akhirnya jadi sekarpe dewe, seenaknya sendiri, sehingga ini menjadi sesuatu yang tidak sehat bagi masyarakat ya. Sesuatu yang tidak sehat, sesuatu yang tidak masuk akal, ini bisa mengakibatkan merusak citra paranormal sendiri. Ini nanti saya ceritakan, saya mohon waktu melebihi 15 menit ini kisahung karena saya juga ingin menyampaikan tentang undang-undang sekarang ya, tentang KUHP ya. Jadi saya berharap jangan terlalu kebablasan. Karena Pak Andi tidak hadir, jadi Romo bisa ditambah 15-20 menit lagi. Oh iya, terima kasih Besarung. Ya. Jadi begini, saya sendiri akhirnya ya dikatakan pusing, sebenarnya itu suatu resiko karena saya sebagai ketua presidium ya mendapatkan telepon-telepon yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Tapi dikatakan pusing ya pusing, sebenarnya terganggu ya, karena banyak yang telepon tidak hanya dari anggota FKPPAI tapi juga dari praktisi-praktisi yang mempunyai organisasi-organisasi lain ya, termasuk dari masyarakat umum, masyarakat awam. Itu benar apa enggak itu Gus Idris seperti itu betul enggak Kut ya, Kang Ujang Bustomi. Nah ini apalagi ditambah lagi dari kemarin aja 69 aja banyak yang mengkritisi, tambah lagi 80. Nah ini sesuatu yang memang akhirnya saya sendiri kerakutan menjawabnya ya. Saya mau jawab apa adanya nggak enak, mau jawab saya batasi dikira nanti saya bohong, kan repot juga kan, buah si malakama ini. Nah namun saya tidak mau melihat kesananya, tapi adalah efek dari kontra ya, sehingga akhirnya saya khawatir menimbulkan ketidakpercayaan. Saya khawatir ini adalah pembodohan ya, pembodohan publik ya. Saya khawatir, padahal kalau ingin membuat konten yang mengandung edukasi itu banyak sebenarnya ya, cara-caranya banyak ya, seperti memberikan amalan-amalan yang memberikan tentang keilmuan ya, memberikan tausiah keagamaan ya, yang lebih positif lagi. Sebenarnya banyak, kalau memang tujuannya adalah untuk menjadi YouTuber, untuk mendapatkan screenshot yang banyak, subscribe yang banyak, sebenarnya banyak caranya. Jangan sampai kemudian melakukan pembodohan ataupun bisa mengakibatkan kekurang percayaan publik kepada para praktisi paranormal, kepada ustadz dan sebagainya ya.
Karena yang bermain konten di YouTube ini tidak hanya paranormal, banyak, termasuk orang-orang biasa. Nah, yang menjadi masalah lagi ada orang-orang baru yang sangat menggelitik ya. Nah, bagi kita yang tahu betul, teman-teman yang tahu betul tentang keilmuan metafisis, tentang ilmu-ilmu gaib, tentang ilmu astral juga ketawa-ketawa kan. Contohnya adalah kuntilanak atau gaib yang bisa pesen bakso kelihatan kakinya kelihatan. Lah ini kan juga pembodohan juga ini. Lah ini ini memang ada yang senang hiburan ini ya, tapi kan juga pembodohan. Ini contohnya itu. Nah, fenomena khususnya untuk Ustadz Ujang Bustami dan Gus Idris ya. Ini sebenarnya saya melihat maksudnya baik, niatnya baik, memberantas dukun santet. Namun alurnya, endingnya, akhirnya kelihatan sekali itu settingan. Ya. Lebih baik kalau memang itu settingan, sampaikan saja ini settingan semata-mata untuk menghibur. Ada penjelasannya, ya, sehingga tidak terkesan membodohi. Ya, tidak terkesan membodohi. Nah, karena apa? Ya. Ini yang nonton itu orang banyak, tidak hanya orang yang tahu tentang supranatural, metafisis ya, tapi orang-orang awam, bahkan anak-anak kita yang masih kecil, masih SD, SMP pun ikut melihat. Ya ini saya khawatir nanti tidak ada pendampingan dari orang tua, akhirnya salah tangkap, salah memaknai daripada tayangan konten tersebut. Nah, ini yang saya khawatirkan. Makanya lebih baik ada tulisan teksnya bahwa ini adalah settingan ataupun semata-mata untuk menghibur atau apa. Lebih baik seperti itu. Jadi ada ketransparan atau kejujuran. Ya. Karena apa? Kalau bagi kita yang ngerti sebenarnya nggak masalah. Kita yang ngerti. Ya, logikanya kalau masalah dikeroyok masa nggak ada polisi yang datang, masa polisi membiarkan, masa remeh-remeh seperti itu polisi diem saja. Kita yang tahu seperti itu ya senyum-senyum ya, tapi kan bagi yang nggak tahu kan itu seakan-akan beneran. Nah, inilah mari kita sikapi bersama fenomena ini. Jadi saya sendiri sebagai ketua presidium mengalami kesulitan mau menegur bagaimana itu kan ya. Mau membiarkan juga banyak yang telepon ke saya ya seperti ya Saung sendiri tadi menyampaikan tentang fenomena yang terjadi ya, kita semua akhirnya ikut bukan terganggu, maksudnya kerakutan juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari masyarakat juga dengan adanya fenomena konten-konten YouTuber yang memang kurang terkontrol ya. Jadi kalau bagi saya sebenarnya nggak masalah, yang penting betul-betul mempunyai ilmu itu. Nah, yang sekarang terjadi adalah banyak anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa, ikut-ikutan membuat konten seperti itu. Nah, ini khawatirnya nanti semakin kesini semakin merajalela sehingga akhirnya timbulnya malah merusak citra praktisi paranormal, ya citra metafisis, citra praktisi spiritual dan semacamnya. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ini sama saja dengan era dulu ya. Paranormal dulu itu tidak masalah, banyak yang suka disebut paranormal, tapi sekarang banyak teman-teman paranormal dikatakan paranormal malu ya. Diganti istilahnya dengan praktisi spiritual. Nah, padahal spiritual bukan paranormal. Ya. Akhirnya apa? Terjadi arti dari sebuah kalimat, pergeseran arti. Ya. Ini sama dengan bajingan contohnya. Ini pergeseran, sama dengan santet, pergeseran. Karena apa? Keengganan atau kemaluan atau karena malu ya gitu kan ya. Contoh saya kalimat bajingan, banyak orang tidak tahu bajingan, tahunya penjahat. Padahal yang namanya bajingan itu adalah supir pedati, itu bajingan namanya. Kayak dokar, andong, itu namanya kusir andong. Ya. Bajingan itu adalah bajingan pedati, supirnya pedati. Ya.
Banyak orang yang tidak tahu, taunya bajingan itu penjahat, taunya gali, taunya garong. Padahal yang namanya bajingan adalah supir pedati. Gerobak yang pakai sapi, kerbau itu namanya bajingan. Ya, karena dulu zaman perjuangan Belanda sering melihat supir bajingan atau supir pedati itu seorang pejuang, akhirnya dasar bajingan, dianggapnya bajingan itu penjahat. Akhirnya sekarang orang-orang kita, anak-anak kita tahunya bajingan itu penjahat. Padahal bajingan adalah supir pedati, sama dengan andong, kusir, ya, kusir andong. Nah, ini yang saya khawatirkan ini. Paranormal dulu bangga yang menyandang paranormal. Paranormal adalah orang yang diberikan kelebihan, ya, dibandingkan dengan orang lain. Diberikan kelebihan oleh Tuhan dibandingkan dengan orang lain. Tapi sekarang sudah beralih, ya. Banyak di Facebook, ya, tidak mengatakan dirinya paranormal. Halo Romo, Ya. unmute Romo. Apa? Kepencet ya? Akhirnya dibuka Romo. Oh iya iya. Romo Adis itu mic-nya dibuka Romo Adis. Ya. Sudah toh? Sudah ya. Ya, udah. Jadi saya lanjutkan contoh begini. Tahun 2013 ya, saya pernah dipanggil oleh komisi salah satu atau beberapa fraksi ya dari komisi 3 ya DPR RI. Nah, di situ banyak diskusi dan saya sampaikan tentang ilmu gaib. Nah, saya menyampaikan bahwa santet itu adalah ilmu gaib yang tujuannya tergantung daripada kitanya. Saya sampaikan seperti itu. Bla 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 banyak sekali, tidak perlu saya jelaskan, tapi nanti saya garis besarnya saja. Kemudian saya pernah ngobrol dengan Pak Profesor Muladi yang dulu mantan Menteri Kehakiman, yang juga adalah sebagai koordinator, ya, koordinator rancangan undang-undang tentang khususnya tentang santet, gangguan kemasyarakatan. Ya. Nah, beliau pernah menyampaikan, karena beberapa kali memang saya mentahkan dari mulai mungkin Romo Kelik juga ternyata ikut hadir dulu waktu di PTIK gitu Romo. Setelah itu hadir, Kinarto juga, Uti Nurul juga, Pak Masud juga hadir. Kisawu mungkin ikut hadir mungkin ya. Karena saya waktu itu belum begitu kenal. Jadi dalam percakapan itu saya pernah menyampaikan bahwa berkaitan dengan rancangan undang-undang tentang santet, sehingga pernah dirancang pada tahun 2013 tentang persantetan ini akan dituangkan di dalam pasal 293 yang sebelumnya sudah tertuang di dalam KUHP nomor 545, 546, 547 ya. Tahun 2013 rancangan undang-undang itu rancangan undang-undang tentang persantetan dituangkan dalam pasal 293. Kemudian tahun 2019 waktu itu bulan September ya, saya juga bertemu yang pernah kemarin saya sampaikan, ketemu teman-teman di parlemen di DPR RI di Senayan. Itu diganti yang tadinya 293 dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang nomor 252. Nah, yang sebenarnya kalimatnya itu hampir sama dengan KUHP nomor 545, 546 dan 547. Ya. Jadi saya baca ya, pasal 545 itu mengatur tentang larangan seseorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi. Itu pasal 54. Dulu pernah disampaikan oleh Pak Brigjen Bambang dari Karo Hukum Mabes Polri. Kalau tidak salah ya, karena sudah lama. Itu dianggap bahwa pasal tentang persantetan ini ngambang, belum kurang tajam, makanya perlu dirancang kembali, dituangkan kembali, disempurnakan
supaya nanti bisa menyasar kepada para praktisi yang mempunyai atau yang mengaku mempunyai ilmu gaib atau ilmu santet. Ya. Itu yang pertama. Pasal 54 itu mengatur larangan seseorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi. Pasal 546 itu melarang penjualan benda-benda magis. Ya. Pasal 547 melarang seseorang untuk mengakui atau mempengaruhi jalannya sidang dengan menggunakan jimat atau mantra. Jadi ini percaya dari teman-teman, termasuk kerangka hukum pun percaya. Jadi ini jelas 547 melarang seseorang untuk mempengaruhi jalannya sidang dengan menggunakan jimat atau mantra. Jadi kan dulu kan dikenal contoh umpamanya ya cempono bungkem, keris cempono bungkem. Ini biasanya untuk pegangan jaksa, untuk pegangan hakim, pegangan pengacara. Karena supaya lawan bicaranya mingkem. Kemudian kesininya tahun 2013, kemudian tahun 2019 ya, itu dibahas ya. Sehingga waktu tahun 2013 ya, 2013 itu yang tertuang di pasal 293 dan 219 pasal 252 rancangan undang-undang KUHP. Ininya kita sebutkan di sini, setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana 5 tahun penjara. Ini garis besarnya ya. Ini di bab 5 tentang ketertiban umum. Ayat 1 di situ disebutkan setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau bantuan bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 itu sekitar 200 juta. Ayat 2 di pasal 293 maupun 252 itu bunyinya sama ya. Karena 293 itu rancangan 2013 terus kami mentahkan, Pak. Kami mentahkan perjuangan kami itu bagaimana bolak-balik. Mentah, Pak. Kemudian dimunculkan lagi tahun 2019 ya, di mana ketemu Profesor Muladi lagi ya. Di situ disebutkan sama ya. Di pasal 252 pun juga sama. Ayat 2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga. Ya, saya tidak akan membahas masalah ampuh atau tidaknya. Memang fenomena yang sekarang berjalan seperti itu. Ini kalau saya lihat dan saya analisa, saya pelajari, ini hanya berlaku kepada paranormal yang melanggar. Bagi yang melanggar, santai-santai aja, ya. Sama hukum itu diberlakukan adalah bagi orang yang melanggar. Contoh, dokter yang malpraktek baru. Ya, paranormal, penyehat tradisional yang melanggar, yang malpraktek, barulah itu dikenakan pasal ini. Ya. Semua yang dikupas baik yang sebelumnya tertuang dalam pasal 54, 546, 547 itu kurang tajam karena pembiaran. Ini pun juga sampai sekarang juga nggak masalah, ya. Karena apa? Saya ngomongin contoh pengalaman saya catat. Ya. Pak Muladi pernah menjelaskan pasal tersebut bukan mengatur tentang praktek santet, melainkan kepada orang yang menyatakan dengan ilmu gaibnya bisa mencelakai atau menciderai orang lain. Terlebih orang tersebut menggunakan ilmu gaib untuk mencelakai orang lain sebagai mata pencarian. Ya.
Santet itu yang dipidanakan bukan santetnya, karena santet tidak bisa dibuktikan. Karena itu ilmu metafisika. Nah, kemudian, nah itu yang bagi kita yang pengobatan tradisional itu gimana, Prof? Dia menjawab, tidak semua orang yang menyatakan memiliki kekuatan gaib bakal dipidana, apalagi bila digunakan untuk kebaikan, membantu sesama seperti pengobatan dan pengelarisan dagang. Waktu itu Profesor Muladi menyatakan seperti itu. Ya. Jadi artinya kalau kita menyatakan bisa nyadat orang, bisa bunuh orang dengan santet, itu sudah kena pidana. Nah, kena pidana. Cuma kembali ya, KUHP itu ya, atau laporan kita kena pidana atau tidak, setidaknya harus dibarengi dengan 2 alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti yang nggak ikan diproses, makanya jadilah tumpul. Nah, seperti itu. Nah, saya juga pernah tergelitik ke Pak Muladi ini gara-gara ini saya ceritakan akibat ulah teman kita sendiri sebenarnya. Kenapa undang-undang santet ini kemudian mencuat? Yang tadinya sudah tidur, nggak ada yang ngutik-ngutik, tiba-tiba kemudian muncul kembali. Yang kemudian dijadikan satu modal diskusi yang bertempat di PT IKA, di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Ya. Di situ, karena apa? Ada teman kita yang terang-terangan ya, memberikan kartu nama ahli nyantet. Ya, bisa bunuh orang, ya, bisa nyakitin orang dengan santet, ngasih kartu nama. Sampai kemudian Pak Profesor Muladi sendiri mengatakan, ya karena sekarang ada itu yang dari Bogor kasih kartu nama, ngaku bisa nyantet, bisa nyakitin orang, bisa membuat nyawa orang hilang, bisa mau cara apa aja bisa, kalanya kayak gitu. Pak Prof sendiri pernah dikasih kartu nama itu. Ya bahkan tidak hanya yang pernah cerita ke saya, tidak hanya Pak Profesor, ya saya sebutkan di Bogor tahu ya namanya ya itu Pak. Ya. Jadi inilah kekhawatiran saya. 5 menit lagi Romadis. Ya, siap. Jadi Ya, 5 menit lagi. ya, terima kasih. Jadi gini, kekhawatiran saya fenomena YouTuber yang kurang terkontrol, seenaknya sendiri bisa berakibat ini. Seperti kawan kita yang sekarang sudah almarhum ya, yang terang-terangan ya, memberikan kartu nama, ketemu pejabat kartu nama, bahkan dari pengakuannya sendiri dulu ya, pernah ngobrol dengan kita. Itu kalau nggak punya duit, dia itu nyantet orang yang dikasih kartu nama. Ya dikasih kartu nama, nggak lama kemudian sakit. Nah karena habis dikasih kartu nama, karena nggak lama setelah dikasih kartu nama sakit, yang hubungin dia, yang bikin dia, yang ngobatin dia. Nah ini kan sesuatu yang kurang elegan ya, kurang bijaksana ya, kurang terpuji hal yang seperti ini. Makanya Pak Prof Muladi pernah nyentil itu ya. Nah ini yang akibatnya akhirnya muncullah rancangan undang-undang untuk mempertajam KUHP yang sudah ada. Kembali saya membuktikan, nggak bisa. Makanya apa? Nggak bisa berupa orang yang nyantet, kemudian orang yang terkena santet, kemudian dicari siapa yang nyantet. Undang-undang ini tidak diperuntukkan untuk itu. Jadi KUHP itu diperuntukkan kepada orang yang mengaku bisa menyakiti orang atau membuat celaka orang. Nah, undang-undang ini bisa memberat. Nah, makanya salah satu bupati di Banten itu mengancam itu sudah kena pidana. Ya. Baik dengan cara santet maupun dengan akan ditembaklah, itu juga ancaman, itu sudah kena pidana. Ya. Dengan cara apapun, karena sudah ancaman memhabisi atau mengakhiri nyawa seseorang, itu sudah pidana. Nah, jadi konteks dari perundang-undangan persantetan itu. Nah, saya positive thinking khususnya kepada Ustadz Ujang Bustami ya. Positive thinking bahwa ini adalah upaya atau cara dakwahnya Ustadz Ujang Bustami. Karena apa? Sangat tidak setuju dengan adanya dukun santet.
edukasi pelajaran atau pendidikan yang perlu kita petik adalah ini tadi, bahwa santet itu tidak boleh. Tidak boleh, karena sudah ada undang-undangnya. Nah, kembali saya petik lagi, akhirnya kalimat santet di undang-undang itu tidak ada. Adanya ilmu gaib. Ya. Ilmu gaib, nggak ada kalimat santet itu, nggak ada. Siapa yang mengaku mempunyai ilmu gaib dan ilmunya itu bisa untuk menyakiti orang, ya, itu sudah kena pasal, kena pidana. Jadi bahasanya bukan santet lagi, memang dikenalnya undang-undang tentang undang-undang persantetan. Nah, saya kira dari saya itu, dan saya berharap marilah kita sikapi bersama dengan bijak. Saya berharap, ya, terutama yang hadir pada malam hari ini, marilah kita terutama yang praktisi metafisis, praktisi paranormal, praktisi penyiar tradisional, untuk bijak dalam menyikapi ilmu batin, keilmuan kita sesuai dengan basis keilmuannya. Ya, yang kedua, marilah kita jaga, kita bisa memanage emosional kita, sehingga tidak terlalu nafsu untuk marah kepada seseorang, ya. Tapi marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Ketiga, marilah kita bersama-sama mengangkat harkat martabat dan marwah daripada paranormal dan penyiar alternatif untuk masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai maksudnya kita baik tapi kemudian tidak baik ataupun menjadi sesuatu pelajaran yang tidak baik, ya. Marilah kita saling mengingatkan kepada sesama teman-teman praktisi, ya, untuk tidak membuat konten-konten yang asal-asalan yang kemudian merusak citra pekerjaan kita, citra paranormal dan penyiar alternatif Indonesia. Di sisi lain, kita atau dalam hal ini FKPPI, Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia, sedang berjibaku, berupaya, berusaha memperbaiki, kemudian meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Tapi di sisi lain ada yang berusaha untuk disadari atau tidaknya bisa melunturkan kepercayaan masyarakat. Saya jangan sampai seperti itu. Saya berharap marilah kita sama-sama segala sesuatu kita diskusikan. Bagi yang kenal dengan teman-teman, apalagi yang masih muda-muda, yang asal, ya, yang membuat YouTube, yang buat konten yang asal-asalan, yang punya teman, ya tolong disampaikan baik-baik. Ini jangan sampai merusak citra. Ini adalah tugas kita bersama, ya. Saling mengisi, saling mengingatkan, ini adalah ibadah. Namun cara mengingatkannya pun dengan cara yang santun, ya. Terakhir, semoga acara ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Kemudian juga saya berharap teman-teman, khususnya anggota FKPPAI, Ketua DPD, bisa memberikan pembinaan dan pencerahan kepada anggotanya di teritorial atau di wilayahnya masing-masing. Kiranya dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas waktunya. Nanti bisa menghubungi saya kalau yang belum jelas atau ingin menanyakan berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Bisa dicatat nomor handphonenya saya atau WA-nya saya 08129 134 113. Saya ulangi 08129 134 1113. Hanya WA saja, mohon maaf kalau tidak langsung direspon. Sabar, insya Allah, walaupun agak lambat, ya biasanya tetap dijawab karena kesibukan.